2 tahun. 2 tahun bagi saya untuk benar-benar masuk dalam refleksi dalam pemikiran tentang apa yang harus dibuat, apa yang harus dilakukan tentang skema berfilsafat di Kalimantan Barat, di mana saya berada sekarang. Ketika tahun 2018 yang lalu saya kembali ke Kalimantan dan setelah selesai studi dan kemudian berpikir untuk memulai perjalanan pengembangan kajian filsafat di Kalimantan Barat, saya hanya berpikir sederhana bahwa memulainya dari kelompok mahasiswa saya di STKIB Wanita Lino, lalu kemudian bentuk komunitas tentang filsafat, dan saya kemudian berpikir bahwa ini akan bertumbuh, berjalan besar dan sebagainya. Dan memang anak-anak itu, para mahasiswa itu menjadi rekan saya dalam berdiskusi sampai saat ini, dan mereka lulus membagikan konsep filsafatnya di sekolah-sekolah di mana mereka mengajar. Tapi saya teringat pada apa yang dikatakan oleh Martin Suryajaya pada pembukaan Filofest, salah satu materi Filofest beberapa waktu yang lalu. Dia mengatakan bahwa ekosistem filsafat di Indonesia itu perlu dikembangkan dengan berbagai macam cara. Lewat komunitas, lewat media, lewat tulisan, dan lain sebagainya. Dan kemudian saya berpikir, ekosistem filsafat di Indonesia tidak akan pernah bisa berkembang besar kalau komunitas-komunitas kecil yang ada di luar Pulau Jawa tidak membangun ekosistem kecil yang sama, sehingga kemudian terkoneksi satu sama lain menjadi sebuah komunitas atau ekosistem filsafat besar di Indonesia. Maka dalam 2 tahun permenungan saya, dari tahun 2022 sampai sekarang, saya kemudian berpikir bahwa Kalimantan Barat sudah waktunya untuk membangun ekosistem filsafat sendiri. Dengan dalam artian membangun jejaring, membangun komunitas dengan teman-teman di kampus-kampus lain, mahasiswa-mahasiswa lain. Tidak cukup hanya berpusat pada teman-teman di bidang filsafat, pada mahasiswa-mahasiswa yang saya ajar setiap hari. Dulu saya berpikir bahwa idealisme ini bisa dimulai dari mahasiswa yang belajar bersama saya, berdiskusi, kemudian memiliki idealisme sendiri, memperjuangkan idealisme tersebut. Tapi kemudian dalam perjalanan ini saya menemukan bahwa idealisme ini harus gandeng dengan kemampuan untuk berbicara, berdiskusi, menyampaikan gagasan kepada pihak-pihak lain, sehingga dengan demikian saya pikir sudah waktunya kemudian komunitas filsafat ini, bentang filsafat, konsep-konsep filsafat itu bernegosiasi dengan pihak-pihak lain yang saya kira perlu untuk mengembangkan konsep-konsep filsafat. Sekali lagi, ekosistem filsafat ini hanya bisa dibangun ketika semua orang terkoneksi, ketika semua orang mampu untuk saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Berikutnya yang ingin saya katakan adalah membangun konsep filsafat barat, pembelajaran studi filsafat barat di Kalimantan nggak mudah. Makanya pijakan pertama yang saya ajukan adalah tidak memulai dari sebuah konsep filsafat barat yang besar yang sudah berjalan panjang itu, tetapi kemudian mengadopsi tentang bagaimana konsep filsafat barat bertumbuh dan melihatnya bagaimana konsep filsafat barat yang bertumbuh itu terjadi di Kalimantan. Maka pijakan pertama adalah melihat bagaimana filosofi berpikir manusia Dayak, cara kehidupan orang Dayak, cara berpikirnya, sistem kepercayaannya, religiusitas, dan lain-lain. Maka penggalian tentang ekosistem filsafat di Kalimantan Barat, di Kalimantan, bagi saya adalah dimulai dari melihat bagaimana manusia Dayak hidup. Dari situ kemudian filosofi akan bertumbuh. Saya kemudian pada akhirnya memulai sebuah perjalanan baru untuk bertemu dengan banyak ilmuwan muda Dayak, ilmuwan muda Kalimantan, untuk membangun sebuah ekosistem berpikir, membangun sebuah sistem berfilsafat, kalaupun tidak disebut sistem, membangun sebuah tradisi filsafat yang dimulai dari akar kita, dari bumi Kalimantan, dari alam, dari manusia Dayak. Karena sekali lagi, dari akar kita, dari diri kita lah kemudian ini akan bertumbuh. Nah, idealisme ini sekali lagi hanya mungkin ketika semua kita terkoneksi, berbicara, menggunakan segala macam sumber daya yang kita miliki, menggunakan kemampuan manusia yang kita miliki. Karena itu, mari kita mulai membangun ekosistem filsafat, ekosistem berpikir kritis di Kalimantan Barat. Thank you.